Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 membawakan materi dengan tema manajemen publik dalam kajian pelayanan publik dengan anggota yaitu Muhammad Farhan Aziz sebagai pemateri, Alfitriani Mardin sebagai pemateri, Bareta Meindahwati sebagai moderator, dan Fauzia sebagai pemateri. Untuk pematerian selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Muhammad Farhan Aziz. Kepada Saudara Muhammad Farhan Aziz, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen, pelayanan, dan publik. Banyak perspektif yang mendefinisikan manajemen. Yang di sini saya ambil contoh Fayol. Fayol mengatakan bahwasannya manajemen adalah fungsi-fungsi untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sesuatu. Dan terus Erne dan Kurniawan mendefinisikan bahwasannya manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Pelayanan, menurut Munir, pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Dan publik, menurut Emery Bogardus, publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial. Immanuel Kant mengatakan, publik bukan lagi para pejabat atau institusi politis, melainkan masyarakat warga sivil positif yang kritis dan berorientasi kepentingan moral universal umat manusia. Kebijakan manajemen pelayanan publik di sini ada 10. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Menpan tahun 1989 tentang 8 program strategis pemicu pendayagunaan administrasi negara. 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum. Yang keempat, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Yang kelima, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Penanggulangan Penghargaan Abdi Satyabati bagi unit kerja. Yang keenam, Instruksi Mendagri Nomor 20 Tahun 1999. Gubernur, KDTKI, dan Bupati atau Wali Kota KDH-TK di seluruh Indonesia. Yang ketujuh, Surat Edaran Mendagri Nomor 100 halaman 757 Ordam tanggal 8 Juli 2022 tentang pelaksanaan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal dalam kursus CPM. 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan. 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan. 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Hakikat pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik menurut keputusan Menteri Pemerintahan dan Aparatur Negara nomor 63 Kempan tahun 2003 adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Kelompok pelayanan publik. 1. Kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan publik. Yang kedua, kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang diperlukan oleh publik. Asas pelayanan publik. Sesuai dengan SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2004, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu transparansi, bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Yang kedua, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berprinsip pada efisien dan efektivitas. Yang keempat, partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Yang kelima, kesamaan hak, tidak diskriminatif, dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, dan status ekonomi. Yang keenam, keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip pelayanan publik. Sesuai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2004, prinsip penyelenggaraan pelayanan yaitu yang pertama, kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit dan mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Yang kedua, kejelasan. Yang ketiga, kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Yang kelima, keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Yang keenam, tanggung jawab. Yang ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang sangat memadai. Kemudian 8, kemudahan akses. 9, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Dan ke-10, kenyamanan. Standar pelayanan publik. Yang pertama yaitu prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Yang kedua, waktu penyesuaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Yang ketiga, biaya pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah. Yang keempat yaitu
produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pelayanan yang keenam, kompetensi petugas pemberi sikap dan perilaku yang diperlukan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Pola penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai Menteri Pelayanan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2004, ada pola pelayanan yaitu yang pertama, fungsional. Fungsional pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kedua, terpusat. Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan. 3. Terpadu. Pola penyelenggaraan pelayanan terpadu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, terpadu satu atap, diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani beberapa pintu. Dua, terpadu satu pintu, diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Dan yang keempat, gugus tugas. Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pemberian pelayanan tertentu. Selanjutnya, biaya pelayanan publik. Sesuai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2004, penetapan besaran biaya pelayanan publik perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat. Yang kedua, nilai atau harga yang berlaku atas barang dan atau jasa. Yang ketiga, rincian biaya harus untuk jenis pelayanan publik yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran, dan pengajuan. Yang keempat, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan memperhatikan proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengawasan sesuai dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2004 dilakukan melalui berbagai cara sebagai berikut. Pertama, pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kedua, pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai
dengan peraturan perundangan. Selanjutnya, pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelesaian pengaduan. Sesuai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004, dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat, pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, prioritas penyelesaian pengaduan. Kedua, penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan. Ketiga, prosedur penyelesaian pengaduan. Selanjutnya, rekomendasi penyelesaian pengaduan, pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan, pelaporan proses dan hasil penyelesaian pengaduan kepada pimpinan, penyampaian hasil pengaduan kepada yang mengadukan, dan yang terakhir adalah dokumentasi penyelesaian pengaduan. Sesuai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004, petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik minimal memuat hal sebagai berikut. Yang pertama adalah landasan hukum pelayanan publik. Yang kedua, maksud dan tujuan pelayanan publik. Yang ketiga, sistem dan prosedur pelayanan publik minimal memuat tata cara sebagai berikut. Pengajuan permohonan pelayanan, penanganan pelayanan, penyampaian hasil pelayanan, penyampaian pengaduan pelayanan, dan poin nomor 4 adalah persyaratan pelayanan publik, baik persyaratan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima layanan. Yang kelima adalah biaya pelayanan publik. Yang keenam adalah waktu penyelesaian, hak dan kewajiban, dan yang terakhir, pejabat penerima pengadu pelayanan publik. Contoh kasus dalam hal ini adalah bansos pemerintah pusat tak tepat sasaran. Dilansir pada kompas.com, masyarakat menilai bahwa program bantuan sosial atau bansos dari pemerintah pusat kepada masyarakat terdampak wabah virus corona atau COVID-19 tidak tepat sasaran. Demikian hasil survei yang digelar Indikator Politik Indonesia dari 16 Mei hingga 18 Mei 2020 dan dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dengan mayoritas menilai bantuan sosial yang diberikan untuk warga kurang mampu tidak tepat sasaran. Jumlahnya mencapai 60,3% responden dalam konferensi pers secara daring disampaikan oleh Burhanuddin. Jumlah responden itu terdiri dari dua kategori. Kategori pertama yakni 46,8% responden menilai program bansos kurang tepat sasaran. Kategori kedua, 13,5% responden menilai program bansos sama sekali tidak tepat sasaran. Dan diketahui survei tersebut dilakukan menggunakan metode kontak telepon. Jumlah sampel dalam survei tersebut yakni sebanyak 1.200 responden. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator membuka sesi pertanyaan. Bagi saudara-saudara dipersilakan.
Tanya. Halo, Iya, Mas, silakan. diketik di chat atau langsung? Langsung aja, Mas. Nanti kita tulis, Masnya tinggal sebut nama sama NPM. Jadi gini, pertanyaan saya tadi kan di situ tadi dijelaskan tentang prinsip-prinsip pelayanan publik ya. Lalu, walaupun memiliki prinsip, mengapa pelayanan publik di Indonesia selalu dirasa kurang? Menurut kelompok Anda bagaimana? Sekian, nama saya Gilang. Selanjutnya, yang ingin bertanya? Halo. Halo. Iya, silakan. Mbak, saya mau bertanya, Mbak ya. Kan tadi mayoritas nilai bansos pemerintah pusat itu kan tak tepat sasaran. Jadi pertanyaan saya kayak gini. Bagaimana menurut kelompok Anda cara mengatasi bansos supaya tepat sasaran? Gitu aja. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Dari Mas Syahrul Hidayatullah, NPM 2190109111. Udah ya, Mbak. Baik, terima kasih.
Baik, untuk saudara-saudara sekalian, masih ada yang ingin bertanya? Ya, saya mau bertanya. Halo. Ya, silakan, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi Farah. wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya. Tadi di slide keberapa ya? Slide keempat coba ditampilin, Mbak. Mungkin ketiga. Keempat. Mana sih? Yang itu loh, pola penyelenggaraan pelayanan publik. Halo. Nah, tadi kan pada yang udah dijelaskan pada pola penyelenggaraan pelayanan publik itu kan dibagi menjadi dua. Nah, itu kan pelayanan publik terpadu satu atap dan terpadu satu pintu. Nah, itu berikan contoh pelayanan publik yang merupakan satu atap, pintu itu bentuknya bagaimana sih? Terima kasih. Mohon maaf, Mbak, bisa diulangi pertanyaannya? Soalnya putus-putus suaranya. Nah, itu kan terpadu. Pola penyelenggaraan pelayanan terpadu kan dibagi menjadi dua, yaitu terpadu satu atap dan terpadu satu pintu. Nah, itu berikan contoh pelayanan publik yang merupakan pelayanan satu atap dan satu pintu itu bentuknya bagaimana sih? Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Sahrul. Bagaimana cara mengatasi agar bansos akan tetap sasaran? Menurut kelompok kami, itu dengan cara melakukan akurasi data. Apakah sesuai dengan data yang ada, terus kemudian data itu disurvei dari pihak kelurahan, langsung turun tangan ke tempat survei, kemudian melihat apakah warga itu pantas mendapat bantuan sosial dan
apakah warga itu tidak menerima bantuan lain dari pemerintah seperti PKH atau BLT? Kalau misalnya ada salah satu warga yang sudah mendapatkan bantuan lain, maka warga itu tidak boleh didata ke bansos. Jadi itu harus melakukan akurasi data dan survei. Apakah bisa dipahami? Iya, Untuk paham. Mas Harul, apakah bisa diterima? Ya bisa terima, Mbak. Siap-siap. Saya ngerti sekarang. Terima kasih. Baik, di sini saya, ya sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gilang, yaitu walaupun memiliki prinsip kenapa pelayanan di Indonesia masih dirasa kurang. Menurut kelompok kami, pelayanan di Indonesia ini kurang karena kurangnya transparansi di dalamnya, Mas. Jadi tanpa adanya transparansi, maka partisipasi tidak dapat berjalan, begitupun sebaliknya. Dan hal itu pun juga harus didukung oleh komitmen antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya juga. Sehingga itu transparansi tidak hanya tidak berfungsi cuma untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun juga suatu bentuk upaya dalam pemerintah juga untuk meningkatkan keterlibatan atau partisipasi kesadaran masyarakat juga pada penyelenggaraan negara, khususnya pelayanan publik. Mungkin menurut dari kelompok kami seperti itu. Apakah bisa diterima, Mas Gilang? Siap. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tadi pertanyaannya kan apa yang ketiga tah? Jelaskan yang terpadu satu atap dan yang terpadu satu pintu ya, itu tah. Contoh pola ya. Kalau terpadu satu pintu, satu atap itu diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani beberapa pintu. Di situ seperti contohnya di mana ya? Kalau di Sumeneb itu biasanya ada ruangan pelayanan publik. Di situ melayani segala dalam bentuk samsat kayak apa, memperpanjang SIM, terus di sana banyak pokoknya intinya. Salah satu contohnya itu yang terpadu satu pintu ini kayak di Dukcapil itu kan cuma melayani KTP saja. Mungkin itu dari kelompok kami. Siap, terima kasih. Baik, mungkin sesi tanya jawab akan saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Bapak Hayat. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Sebenarnya bisa lagi dibuka itu untuk tanya jawabnya. Karena ini menjadi penting untuk kita pahami bahwa manajemen publik dalam kajian pelayanan publik ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita soroti dan analisis di dalam praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan. Silakan dibuka satu sesi lagi aja ya. Minimal 2 Baik, sesi Pak. lah jawab.
Mungkin saudara-saudara ingin bertanya lagi. Kami membuka 2 sesi pertanyaan. Dipersilakan untuk saudara-saudara sekalian. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, Pak.
Sudah. Kalau emang nggak ada yang mau ditanyakan, saya menambahkan sedikit berkaitan dengan manajemen publik dalam kajian pelayanan publik. Maka lahirnya manajemen pelayanan publik itu adalah lahir dari dua konsep manajemen dan pelayanan publik. Jadi bagaimana manajemen publik bekerja di dalam kerangka implementasi pelaksanaan pelayanan publik. Sehingga berbicara tentang manajemen publik dan pelayanan publik, itu berbicara tentang manajemen pelayanan publik. Jadi dalam konteks pelayanan publik, maka memang membutuhkan prinsip-prinsip manajemen yang akurat, tepat, dan baik. Sehingga pelayanan yang diberikan itu bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi manajemen itu mengatur bagaimana perencanaan pelayanan yang baik, bagaimana pelaksanaan pelayanan yang baik, bagaimana evaluasi pelayanan yang baik dalam kerangka untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Misalnya memberikan aturan main atau tata tertib atau SOP yang harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh stakeholder pelayanan, baik oleh aparatur sebagai pemberi layanan atau kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Maka pengaturan SOP itu adalah kinerja dari manajemen publik. Sehingga SOP atau standar operasional prosedur yang dibangun itu dalam rangka untuk mengatur bagaimana pelayanan itu diberikan, mulai dari masyarakat datang kepada aparatur di dalam pemberian layanan, kemudian syarat-syaratnya apa saja, ketentuannya apa saja, dan lain sebagainya. Sampai kepada pelaksanaan pelayanan yang bersifat verbal ataupun non-verbal, atau pelaksanaan layanan yang memang pemberian layanan yang itu muncul dari dalam diri aparaturnya, juga diatur. Sehingga pengaturan itu diharapkan dapat memberikan dampak kepuasan kepada pelayanan yang diberikan. Karena kepuasan pelayanan itu akan berdampak terhadap public trust atau kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Kalau sudah kepercayaan itu diterima oleh masyarakat, maka secara otomatis masyarakat akan memiliki daya sadar yang tinggi, kemudian nilai partisipasi terhadap kebijakan negara juga tinggi. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah simbiosis mutualisme yang akan menciptakan sebuah pelayanan yang berkualitas. Dan ini seringkali saya sampaikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi peran serta masyarakat di dalam membangun partisipasi program kebijakan itu menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima. Sehingga simbiosis mutualisme ini menjadi sebuah kultur yang terus harus ditingkatkan, harus terus dibangun dari pembenahan-pembenahan, dari perbaikan-perbaikan, mulai dari sistem, mulai dari manajemen, mulai dari praktek-praktek pelayanan, bahkan dalam kerangka reformasi birokrasinya atau pengaturan persyaratan banyaknya mija atau banyaknya birokrasi, atau tadi juga sudah disinggung berkaitan dengan pelayanan satu pintu atau satu atap, itu sebenarnya dalam rangka untuk memberikan nilai-nilai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan. Sehingga pelayanan yang diberikan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu pelayanan yang cepat. Tidak misalnya ngurus KTP harus ke kantor A, kantor B, kantor C, kantor D, sehingga masyarakat harus banyak meluangkan waktu, banyak meluangkan tenaga, dan lain sebagainya. Sehingga pelayanan satu pintu itu sebenarnya adalah untuk memberikan kemudahan, memberikan nilai-nilai efektivitas dan efisiensi terhadap pelayanan yang diberikan. Sehingga masyarakat pengen ngurus KTP, ya sudah di dalam satu tempat itu. Pengen ngurus administrasi lainnya, ya sudah dalam satu tempat. Sekarang sudah mulai berkembang misalnya pelayanan yang berkonsep mall atau mall pelayanan publik, ini juga sudah mulai banyak di beberapa daerah. Jadi mall pelayanan publik itu adalah berkaitan dengan proses pelayanan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan yang memang sudah menjadi kebutuhan masyarakat, mulai KTP, KK, akte,
dan pelayanan-pelayanan administrasi lainnya dilayani dalam satu rumah, dalam satu tempat, dalam satu mall. Bahkan ada pelayanan-pelayanan yang itu berada di tempat-tempat belanja seperti mall itu, sehingga ini dikatakan atau dinamai dengan mall administrasi, mall pelayanan. Ini menjadi harapan semua masyarakat untuk menerima pelayanan secara baik, untuk mendapatkan akses pelayanan secara maksimal dari pemerintah. Dan sudah seharusnya pemerintah selalu melakukan berbagai terobosan-terobosan, inovasi-inovasi baru di dalam pemberian layanan kepada masyarakat, karena sebagai lembaga publik tentunya kepuasan masyarakat itu menjadi orientasi yang paling penting di dalam proses pemberian layanan. Kira-kira itu tambahan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti untuk absensinya bisa di layanan komentar. Saya pikir cukup. Terima kasih atas presentasinya kelompok 3. Semoga bermanfaat. Insya Allah UTS sekitar tanggal 14 atau 16 sekitar tanggal 11 November. Jadi silakan nanti untuk tugas individu yang belum selesai bisa segera diselesaikan dan segera dikirim, karena pengumpulannya sebelum UTS. Nanti UTS insya Allah infonya akan saya sampaikan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.